Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, Penurunan kemiskinan desa lebih cepat harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri, Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam berdiri sebaris, selupis kuntul baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana badan usaha milik desa ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bersama teman-teman dari penggiat desa, bersama ada Pak Nyoman, ada kepala desa, ini Pak Kades Tajun ya kan. Kemudian ada juga dari Perbekal, mantan Perbekal ini Gede Ardana. Mohon untuk kamera posisinya di landscape supaya nanti nyaman untuk kita bersama. Oke, sebagai pengantar, badan usaha milik desa ini lagi jadi primadona, artinya sedang menjadi satu pengharapan besar ditambatkan kepada teman-teman di badan usaha milik desa untuk bisa mendongkrak ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, atau kemudian memacu pertumbuhan desa. Teman-teman Perbekal di sini berdasarkan rekomendasi dari Mas Madong, saya harus menyapa Mas Madong dulu. Selamat pagi, Mas Madong. Halo, audionya. Selamat pagi Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rajeng Semeng, Pak Gede Ardana, pegiat desa dari Tajun. Swastiastu Padi, Pak Nyoman Sugane, Ketua BUM Desa Tajun, Prof. Gus Yoyon, Pak Arif, Pak Slamet, Pak Sugeng, dan teman-teman desa di seluruh Indonesia. Berbahagia sekali hari ini kita bisa diskusi kembali terkait dengan SDGs Desa yang ke-8, Desa Tumbuh Ekonomi Merata. Tentunya ini menjadi sebuah bagian dari SDGs Desa yang mudah-mudahan kita akan sharing diskusi bersama-sama dengan Bapak Insinyur Gede Ardana. Beliau adalah mantan Perbekal, mantan Kepala Desa selama 12 tahun, 2017-2019. Sebetulnya beliau masih punya kesempatan satu kali lagi untuk menjabat sebagai Perbekal, tapi dia bilang, Pak Gede, gimana, nyalon lagi enggak? Udah enggak lah Pak. Saya ingin ngurus kebun saya. Yang kedua,
Pak D punya pengalaman, Pak D punya banyak andil dalam rangka mendorong perkembangan BUMDes, tidak hanya di Tajun, tetapi di Bali dan juga di seluruh Indonesia. Hampir kurang lebih 500 desa itu telah datang ke Desa Tajun selama Pak Gede Ardana menjabat sebagai Perbekel. Yang kedua ada Pak Nyoman Sugane, ini adalah Ketua BUMDesa Desa Tajun. Gus Suryo, Gus Ivan, saya tahu berapa penghasilan tetap tunjangan Perbekel Kades perangkat desa di Buleleng. Saya tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau saya tanya berapa gajinya atau berapa pendapatannya Ketua BUMDes Tajun, saya tidak pernah tahu. Ini sesuatu yang mungkin dalam konteks privat terkait dengan BUMDesa. Pak Gede Ardana banyak punya pemikiran, banyak punya hal yang mungkin bagaimana desa harus tumbuh berkembang dalam konteks ekonomi yang merata. Ketika beliau menjabat sebagai Perbekel Kepala Desa, banyak program-program yang diluncurkan bahwa ekonomi desa harus tumbuh berkembang, bahwa dana desa itu harus menjadi dana desa. Kalau yang lain dana desa itu untuk bangun fisik, Pak D tidak mau. Itu. Yang kedua, dalam konteks waktu itu Pak Gede Ardana menjadi Perbekel, ada satu pertumbuhan yang luar biasa. BUMDes Tajun berdiri tahun 2010. Saya ingat betul waktu itu tahun 2017-18 BUMDes Desa Tajun sudah mengelola aset kurang lebih 12 miliar. Ini yang pada waktu itu. Yang lebih utama bahwa bagaimana waktu itu Pak Gede Ardana sudah berbicara terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi makro desa. Berapa sih jumlahnya APB desa? Berapa dibanding dengan perputaran uang yang ada di Desa Tajun? Kemudian bagaimana Pak D sudah berpikir dengan produk domestik bruto desa. Waktu itu Pak Gede Ardana sudah berpikir bagaimana kita menghitung itu. Desa Tajun adalah desa sentra cengkeh di Buleleng. Yang metik cengkeh boleh dari desa luar Tajun, tetapi ketika belanja, ketika membelanjakan uang dari hasil upah memetik cengkeh, itu harus ada di pasar Desa Tajun. Ini yang luar biasa. Ketika waktu itu Tajun panen durian, harga durian anjlok, Pak D punya namanya program wisata makan durian sepuasnya. Bayar 150.000, ada label makan durian sepuasnya. Seberapa sih kuatnya makan durian gitu? Satu udah cukup. Ini satu program-program yang waktu itu bagaimana Pak D punya komitmen untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa. Demikian Pak Suryo sebagai pengantar. Nanti lebih jauh kita diskusi, kita berbincang langsung dengan Bapak Gede Ardana sebagai pegiat desa, kemudian dengan Bapak Nyoman Sugane, Ketua BUMDes Desa Tajun. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini inspirasi dan inovasi yang kita harapkan kita dapatkan dalam forum sarapan SDGs ini. Kita akan menyapa Pak Gede Ardana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Apa kabarnya? Baik, sehat-sehat. Ada Pak Nyoman juga, ini mungkin sedang mencari sesuatu. Oke, Pak Gede Ardana bisa berbagi cerita ini tentang bagaimana memanfaatkan dana desa untuk keperluan badan usaha milik desa dan bagaimana badan usaha milik desa bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di desa. Dan kalau melihat pengalaman yang dua kali menjabat ya, dua kali menjabat artinya pemikiran tentang badan usaha milik desa apakah baru ada setelah dengan undang-undang desa atau sebenarnya di awal-awal juga sudah mencoba mengembangkan badan usaha milik desa, karena di undang-undang yang sebelumnya pun PP 72 juga sudah mengamanatkan tentang badan usaha milik desa. Silakan Pak Gede. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dimanapun berada, selamat pagi. Di sebelah saya juga sudah ada Bapak Nyoman Sugane yang nanti akan banyak juga bercerita tentang pengalamannya dalam membangun BUMDes. Namun demikian, izinkan saya juga mengucapkan semoga kita semua sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga dengan demikian bangsa Indonesia ini bisa cepat nanti menata hidupnya kembali, terutama dalam sektor ekonominya yang tentu sekarang sangat terdepresiasi. Bapak-bapak dimanapun berada, ya kami sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada di kepala desa kita jadi bekal gitu. Namun demikian ya
mungkin ini bisa saya sharing sedikit dengan Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa justru kami mendirikan badan usaha milik desa ini sebelum ada undang-undang tentang BUMDesa gitu, karena tahun 2010 kan nggak ada, gitu kan. Kemudian belum juga ada dana desa gitu. Jadi justru karena keterbatasan anggaran APBDes kita, maka kami melalui musyawarah desa membangun yang namanya badan usaha milik desa itu dengan ya dulu sih kalau bilang mau coba-coba ya coba-coba. Artinya masih Undang-Undang 32 ya Mas ya? Masih PP 72 ya basis antara badan usaha milik desanya ya? Iya, gitu. Menarik. Dan itu juga dulu ya kita punya modal juga cuma 10 juta waktu itu, Mas. Iya. Ya mau apa lagi ya, kita yang penting optimis lah. Tapi satu tekad yang ada dalam diri kita waktu itu adalah bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan desa dengan anggaran yang terbatas. Dan kalau kita sudah musdes itu kebutuhan masyarakat banyak sekali tuh usulan lain sebagainya. Oleh karena itu kan kita tidak bisa mengandalkan dana transfer saja. Tapi bagaimana kita bisa mulai membangun sesuatu yang kita awali dari membangun BUMDes ini. Namun demikian Mas, perlu kita ketahui bahwa BUMDes saja belum tentu mampu untuk menggerakkan roda ekonomi desa kita. Apalagi dengan modal yang sekecil itu dulu. Tetapi kita harus bersinergi dengan lembaga-lembaga mikro yang ada di desa-desa kita. Seperti apa dengan LPD, Lembaga Pendidikan Desa, kemudian dengan kelompok tani, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian nanti laju daripada pertumbuhan BUMDes ini bisa kita lebih cepat dengan kita berkolaborasi dengan semua lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah ini penting sekali dilakukan karena kita nggak bisa hidup sendiri. BUMDes itu jangan terlalu bangga diri kalau dengan hidup sendiri, tetapi mesti harus dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mikro yang ada di desa, tetapi yang terpenting juga harus mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah desa. Nah ini penting. Sehingga dengan demikian, kita akan bisa membangun BUMDes ini dengan konsep yang benar, dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang benar. Itu tentu dibicarakan di dalam musyawarah desa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin ngomong soal BUMDes, bukan semata-mata berapa besar asetnya, atau bukan berapa besar keuntungannya setiap tahun, tetapi seberapa besar bisa membantu masyarakat di dalam memenuhi beberapa kebutuhannya, terutama di desa-desa. Oleh karena itu, di dalam mengelola BUMDes, kita harus betul-betul unit usaha apa yang perlu dikelola, sehingga betul-betul bisa dampak yang signifikan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, pembangunan 5 tahun ke 6 tahun ke depan di dalam membangun BUMDes ini. Jadi dia merupakan bagian yang tidak terpisah dengan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Ya ini kan sesuai dengan pada RC BUMDes daripada visi dan misi daripada kepala desanya. Nah, oleh karena itu, ini perlu dibicarakan betul-betul di dalam musyawarah desa sehingga dengan demikian dapat dukungan yang penuh dari pemerintah desa. Sehingga dengan demikian nanti pada saatnya nanti kita membutuhkan tambahan modal dari desa, musyawarah desa sudah mengerti betul arah dan kebijakan daripada BUMDesa kita. Oleh karena itu BUMDesa ini harus punya visi dan misi yang sama dengan visi dan misinya pemerintahan desa. Gak boleh nanti visi misinya BUMDesa itu ke barat, visi misinya daripada pemerintahan desa ke timur, gak bisa. Dia harus secara integral bersama-sama. Nah, oleh karena itu, perlu dibicarakan apa sih sekarang kebutuhan daripada masyarakat desa kita yang paling dominan di dalam mengelola BUMDes ini. Itu mengelola apa? Itu masalah sanitasi. Oleh karena itu, sanitasi itu sangat hubungannya dengan air. Oleh karena itu, BUMDes harus mengelola ini dengan benar. Halo. Dan pada akhirnya setelah pemikiran kita, kan baru-baru ini kan ngomong stunting. Karena kita memetakan dari jumlah penduduk kita, pertama adalah kita ingin memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakat adalah kebutuhan air bersih, MCK-nya. Kita hitung sekarang volume debit air kita. Kemudian apakah ini harus bisa? Kenapa? Karena di daerah kita ada pertanian, ada stok peternakan. Oh ya.
Halo. Halo. Ini nggak bisa dilanjut belum? Udah. Ini satu contoh pengalaman kami. Ya. Sehingga dengan demikian, dengan mengelola air bersih ini kita bisa meningkatkan sektor ekonomi produktif di masyarakat. Kita bisa mendorong daripada sektor peternakan dengan pemeliharaan ayam, dengan pemeliharaan ternak babi dan lain sebagainya. Sektor pertanian juga harus demikian. Nah, ini yang akan sangat Noise Pak, suaranya pecah-pecah. Ada suara-suara di belakang. Mungkin fokus di Pak Gede dulu. Silakan Pak Gede. Oke. Jadi ini satu contoh di mana bagaimana kita strategi mengelola potensi desa yang dikelola oleh BUMDes dalam rangka memberikan pemerataan dalam sektor pembangunan kita. Saya ambil contoh waktu itu awal pertama kita mengelola air bersih. Itu. Sehingga dengan adanya pengelolaan air bersih di samping MCK-nya, tetapi juga kita bisa mendorong sektor ekonomi produktif seperti home industri, kemudian peternakan, pertanian, semua itu terkelola. Nah, masyarakat juga mesti harus diberikan accessibility di segi permodalan. Oleh karena itu, BUMDes juga harus mengelola namanya program unit simpan pinjam. Jadi dengan demikian, akses masyarakat dalam permodalan ini dalam rangka dengan meningkatkan usahanya, bagi masyarakat yang sudah punya kegiatan di bidang ekonomi produktif, maka permodalan bisa kita diambil dari BUMDes itu sendiri. Oke. Nah, kemudian tentu dengan persyaratan yang tidak terlalu berbelit, karena masyarakat yang kita berikan modal kan ibaratnya kan sudah kita ajak tidur sehari-hari, karakternya, kapasitasnya, dan lain sebagainya, itu sudah kita pahami betul. Jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan, sehingga dengan demikian masyarakat bisa lebih cepat di dalam mengembangkan usahanya. Nah, logikanya, kenapa kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita yang tidak bisa kita create, yang tidak bisa kita dorong untuk menjadi wirausaha, tetapi dia membutuhkan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini diciptakan oleh siapa? Oleh pengusaha-pengusaha atau masyarakat kita yang kita berikan modal untuk kita membangun usahanya. Nah, dengan demikian, perputaran daripada uang kita di BUMDes ini akan menjadi lebih cepat kalau memang nanti arahnya ke semua kepada masalah-masalah permodalan yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini penting sekali dilakukan agar dana-dana yang kita himpun dari masyarakat, di sini kan ada masyarakat bisa menabung, bisa mendepositokan uangnya. Sehingga dengan demikian perputaran uang di masyarakat menjadi lebih lebih quick ya, lebih cepat gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada kegiatan-kegiatan usaha produktif, kita memikirkan lagi nih tempat mereka memasarkan di mana. Kebutuhan pokok masyarakat bagaimana? Maka BUMDes harus mengelola yang namanya pasar desa. Pasar desa ini kita bangun dalam rangka untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu ideal sederhananya. Sehingga dengan demikian nanti pasar-pasar yang kita, kios-kios yang kita bikin ini, itu juga kita modali dari BUMDes. Dengan sewa yang tentu tidak begitu mahal. Yang penting adalah bagaimana masyarakat punya aktivitas, punya kegiatan di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, sehingga dengan demikian nanti semua kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan oleh desa ini bisa terpenuhi dari pasar yang kita kelola di BUMDes ini. Kemudian timbul masalah lagi adalah bagaimana kita memenuhi kebersihan pasar. Oleh karena itu, pasar tradisional kan identik dengan kotor. Oleh karena itu, BUMDes harus mengelola yang namanya sampah, pengelolaan sampahnya. Bukan hanya mengelola sampah masyarakat di pasar saja, tapi adalah bagaimana mengelola sampah ini menjadi hal yang sangat produktif, di samping untuk menjamin kebersihan lingkungan kita, tetapi juga menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi dalam bentuk kompos. Nah, ini penting sekali juga dilakukan agar lingkungan kita menjadi bersih. Kemudian kita juga melihat bahwa sektor wilayah kita itu adalah wilayah pertanian. Oleh karena itu, BUMDes juga harus mengelola yang namanya sarana produksi pertanian. Di samping sudah menghasilkan kompos yang kita kelola dari sampah yang kita kumpulkan, tetapi juga kita menyediakan
produk-produk kebutuhan petani lain dalam bentuk yang lainnya seperti pestisida, pupuk urea dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian betul-betul roda ekonomi desa itu dikelola dalam skala di BUMDes ini semuanya. Nah, dengan demikian sejalan dengan perkembangan waktu, kalau sudah ekonomi sudah kita bentuk sedemikian rupa, maka nanti kita baru ngomong soal berapa sih sekarang aset daripada BUMDes, berapa sih keuntungan daripada BUMDes, dan apa manfaat daripada keuntungan BUMDes. Nah, salah satu keuntungan BUMDes itu adalah kita bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, PAD desa, yang nanti juga akan bisa dipakai untuk membantu pembangunan di pemerintahan desa, baik itu pembangunan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Kemudian ada dana sosial yang bisa kita berikan kepada masyarakat dari keuntungan yang kita dapatkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempercepat penurunan masyarakat miskin. Artinya dana-dana sosial yang kita berikan itu, yang kita himpun itu dari hasil usaha yang kita berikan, yang kita dapatkan, kita berikan kontribusinya kepada masyarakat miskin. Di samping juga bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di desa, maka di BUMDes Tajun itu ada skema khusus untuk kredit untuk orang miskin. Yaitu tanpa jaminan, kemudian tanpa bank teknis yang aneh-aneh gitu. Tapi yang terpenting adalah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin di dalam rangka mereka mau meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya. Nah, ini penting sekali dilakukan. Nah, dari mana permodalannya ini? Yaitu kita sisihkan dari cadangan umum yang kita dapatkan dari hasil SAU akhir tahun. Kemudian juga kita bisa meminta kepada pemerintahan desa untuk memberikan tambahan modal dalam rangka program pemberdayaan. Di antaranya kita bisa akses dari dana desa itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian konsep daripada dana desa itu bukan semata-mata hanya untuk pembangunan fisik, tetapi adalah bagaimana juga dana desa yang bisa kita alokasikan sekian persen untuk kebutuhan permodalan di BUMDes dalam rangka untuk mempercepat memutar roda ekonomi desa. Sehingga dengan demikian nanti BUMDes ini diharapkan akan terus tumbuh dan berkembang dengan fondasi yang kuat, kemudian akan bisa memberikan kontribusi PAD desa yang cukup tinggi dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di desa. Nah, sehingga dengan demikian terobosan-terobosan bisa kita lakukan adalah bagaimana sekarang terus BUMDes ini terus tumbuh dan berkembang dalam rangka membangun kekuatan ekonomi desa. Nah, terlebih-lebih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Kalau saya 5 tahun 10 tahun yang lalu tidak memikirkan ini, mungkin dengan adanya pandemi ini, masyarakat kami sudah terpuruk banget. Tetapi dengan fondasi-fondasi ekonomi yang lebih kuat yang kita canangkan di masyarakat, maka alhamdulillah Bapak, tidaklah sangat begitu terpuruk. Kalaupun toh sekarang dana desa boleh dipakai untuk penanganan pandemi ini dan yang itu diharuskan, tapi setidak-tidaknya dari BUMDes juga bisa membantunya untuk itu. Ya, di antaranya sekali lagi SAU akhir tahun itu bisa kita pergunakan untuk penanganan pandemi yang lebih komprehensif lagi, sehingga dengan demikian juga akan lebih membuat ketahanan sosial kita menjadi lebih tidak begitu rentan lah, gitu kan. Tidak sampai terpuruk nanti sampai menjadi rawan pangan dan lain sebagainya. Di samping juga kami tetap berkolaborasi, tetap bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti dengan LPD, lembaga pendidikan desa yang ada di desa, itu selalu menjadi satu kesatuan kita di dalam membangun ekonomi desa. Jadi di Desa Tajun ini ada 2 lembaga yang cukup kredibel, yaitu adalah BUMDesa dan juga ada yang namanya lembaga pendidikan desa yang itu dimiliki oleh desa adat. Nah, kedua lembaga ini mendorong pertumbuhan ekonomi desa lebih cepat, dengan sangat cepat sekali. Dengan demikian, kita akan bisa membangun ketahanan ekonomi desa menjadi lebih kuat, kemudian sekali lagi lebih mempercepat penurunan angka kemiskinan. Karena orang miskin itu aksesnya itu terbatas, Pak. Orang miskin susah mencari kredit di bank, tapi orang miskin itu akan sangat gampang mencari kredit di BUMDes, mencari kredit di LPD.
Ya, akses-akses inilah yang harus dibuka lebar. Kemudian adalah bagaimana juga kita tetap melakukan pelatihan-pelatihan. Di BUMDes itu ada satu program dalam pencanangan peningkatan kapasitas masyarakat. Ini penting, itu bisa dilakukan pada kelompok-kelompok tani, kepada KWT, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya kepada kelompok-kelompok masyarakat. Sesuai dengan visi dan misi daripada organisasi-organisasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kapasitas ini yang terus ditingkatkan. Nah, dengan demikian juga, ini terutama penting ya, bagi desa-desa yang terpencil seperti kami di Desa Tayun ini, masyarakat kami mau bayar pajak aja susah, harus ke bank. Dulunya nih sebelum ada BUMDes kan, mau transfer harus juga ke kota kabupaten atau ke kota kecamatan. Tapi dengan adanya BUMDes, itu bisa dilakukan di semua aktivitas bisa dilakukan di kantor BUMDes sendiri. Nah, konsep kita adalah BUMDes itu one gate activity di desa. Jadi mendekatkan semua kepentingan masyarakat untuk dilakukan di kantor BUMDes itu sendiri. Terutama dalam bentuk aktivitas ekonominya, transaksinya. Nah, ini kita harus punya network yang banyak. Saya kira itu dulu Bapak-Bapak ya. Nanti Bapak akan bisa saya didampingi oleh Bapak Nyoman Sugana yang sudah saya tinggalkan hampir setahun ya saya tinggalkan BUMDes ini dan saya kembali lagi sekarang di kantor BUMDes ini. Oke, terima kasih Pak Gede. Jadi ini menarik kenapa tadi saya pertanyakan dimulainya kapan, setelah Undang-Undang Desa atau sebelum Undang-Undang Desa, karena sebenarnya BUMDes sendiri sudah didorong atau sudah digulirkan itu jauh sebelum ada Undang-Undang Desa, dan respon dari kepala desa ada yang kemudian melihat ini sebagai satu potensi untuk digarap, ada yang kemudian tidak care, bahkan sempat juga kalau bicara pembiayaan itu dulu ada peraturan surat kerjasama bersama antara Bank Indonesia, BRI, Menteri Dalam Negeri tentang bicara tentang badan kredit desa. Jadi ada beberapa yang menarik di sana adalah bahwa kepala unit BRI itu menjadi pembina dari badan kredit desa, tetapi memang itu tidak banyak berjalan, hanya di beberapa daerah bisa berjalan. Dan yang menarik tadi dari Pak Gede adalah ketika membawa konsepsi BUMDes itu jangan dilihat hanya sebagai lembaga bisnis, tetapi lebih kepada bagaimana menjadi lembaga penggerak ekonomi di desa, sehingga apa-apa yang dikerjakan memang punya dampak, tidak harus bicara pada pendapatan asli desa. Jadi bagian-bagian ini menurut saya sangat menarik untuk kemudian kembali meluruskan semangat BUMDes itu seperti apa, dan kita masih menunggu RPP disahkan menjadi PP, apakah masih dalam semangat itu atau kemudian menjadi semangat yang lain. Karena kalau kita dulu mengenal badan usaha milik negara itu ada 3, ada perusahaan jawatan itu murni pelayanan, ada perusahaan umum itu antara pelayanan dan mengikuti kebijakan pemerintah, tetapi kemudian tidak melulu mengejar keuntungan. Ada persero yang memang tugasnya harus menghasilkan duit kan gitu. Nah, BUMDes mungkin saya sempat mengidentifikasi mestinya BUMDes melihat 3 bentuk ini dalam satu wadah BUMDes, dan ini menjadi sangat luar biasa dari bagaimana infrastruktur air itu kemudian menjadi bisnis, artinya bisnis yang tidak harus benar-benar menguntungkan tapi harus dikelola supaya ada peningkatan pelayanan dan seterusnya, kemudian simpan pinjam pasar desa dan seterusnya. Kita akan mendengar nanti dari Mas Nyoman, tapi kita jeda dulu. Jeda dulu untuk kemudian kita akan dengar dari Mas Nyoman tentang bagaimana pengembangan BUMDes yang kemudian sekarang berjalan. Jangan kemana-mana, kerabat desa
semua kita tetap ada di sarapan SDGs Desa setelah yang satu ini. Oke, kembali di sarapan SDGs Desa. Ini luar biasa, kita mendapatkan informasi, inspirasi luar biasa. Jadi di desa dengan aturan-aturan yang sudah ada, sebenarnya banyak sekali badan usaha milik desa, ada badan usaha milik rakyat, ada badan usaha milik petani dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ada juga koperasi artinya kelompok-kelompok usaha dari masyarakat. Dan tadi Pak Gede sudah memberikan gambaran bahwa kolaborasi, sindikasi atau kerjasama antar badan usaha yang ada di desa ini menjadi sangat penting. Kita ke Pak Nyoman yang pengelola BUMDesnya ya Pak Nyoman ya? Manajernya atau apanya ini? Baik, selamat pagi. Silakan. Bapak penggiat BUMDes juga, narasumber, Bapak host juga semua. Pak Madong, selamat pagi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua BUMDes Tajun, Buleleng, Bali, akan sedikit menyampaikan tentang best practice pengalaman kami dari tahun 2010 sampai hari ini. Lanjut saja, kami memang membangun BUMDes pada sejak tahun 2010. Pada saat itu kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kalau tidak salah ya. Yang mana pada saat itu kami punya konsep bagaimana desa ini bisa menciptakan uang sendiri dengan cara mengelola aset-aset yang ada, kemudian dipisahkan yang langsung dikelola oleh BUMDes. Karena gaung BUMDes pada saat itu, kami juga belum tahu persis apa itu BUMDes, cuma kami ingin mencetak uang agar desa punya PAD. Oleh karena itu yang kami kerjakan pertama adalah unit air bersih. Ya. Kenapa unit air bersih yang kami kelola? Karena itulah yang menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu akan bisa nanti dirasakan langsung dengan adanya BUMDes pada saat itu. Ya. Masyarakat akan merasakan langsung daripada manfaat daripada mengelola BUMDes itu. Sehingga air yang kami kelola karena itulah menjadi sebuah kebutuhan yang paling esensial. Itu dasarnya. Ya. Kemudian kami lanjut kepada unit yang lainnya, kami buka unit simpan pinjam. Kemudian sampai hari ini kami memiliki 5 unit, yaitu ada unit pasar, unit pengolahan sampah, termasuk juga unit saprodi. Itu dasarnya ya. Kemudian yang menjadi tujuan utama daripada pendirian BUMDes pada saat itu ya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian desa. Ya, artinya menumbuhkan pelaku-pelaku wirausaha yang harus ada di desa. Itu dulu. Kemudian mengoptimalkan aset-aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, salah satu aset yang kami optimalkan adalah yaitu pengolahan air bersih, termasuk juga pasar desa. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan peluang dan jaringan pasar yang membutuhkan layanan umum warga, sehingga dengan demikian pelaku-pelaku ini akan terbentuknya suatu wadah itu dalam bentuk pasar. Kemudian yang berikutnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah dulu kami awali dengan 3 orang, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Sampai hari ini kami sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan khusus di BUMDes itu sudah 16 orang. Itu baru di BUMDes. Belum lagi nanti pelaku-pelaku yang dibuat, yang dicetak oleh desa ini, mereka juga mengajak tenaga-tenaga kerja yang ada 2 orang, 3 orang yang dilakoni oleh pelaku-pelaku ekonomi yang ada di pasar. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum. Yang termasuk pelayanan umum ini adalah yang utama adalah pasar. Itu harus betul-betul diperbaiki oleh pemerintah desa. Juga termasuk dalam air bersih, ini juga harus betul. Karena apa? Desa harus menjamin tentang keberadaan air bersih untuk masyarakatnya. Yang berikutnya adalah meningkatkan PAD desa, termasuk juga pendapatan masyarakat desa. Nah, ini yang kami dengungkan, sehingga kami membangun BUMDes itu harus memiliki visi dan misi ke depannya. Visi kami apa? Itu membangun ekonomi desa menuju masyarakat yang sejahtera. Itu sudah dalam arti luas ya, konteksnya luas. Kemudian dalam misi ini tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
Nah, ini penting agar pengelola-pengelola BUMDes ini mampu untuk menggerakkan ekonomi yang ada di desa. Dengan demikian, pelaku-pelaku yang ada di BUMDes ini harus memiliki sumber daya yang memadai. Kemudian pengelolaan BUMDes ini harus transparan, ya, agar laporan pertanggungjawaban ini agar terukur dan terarah. Artinya bisa dibaca oleh masyarakat umum. Apa sih pendapatan daripada BUMDes? Apa saja yang dikelola oleh BUMDes? Kemudian apa implikasi daripada BUMDes? Kemudian bagaimana keberadaan BUMDes di desa ini harus bisa dipahami oleh masyarakat. Itu kita harus membuat laporan secara khusus. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah menggali dan mengembangkan potensi desa yang dikelola oleh BUMDes. Nah, ini sangat penting. Setiap tahun kita harus bisa memunculkan satu potensi desa yang harus kita kelola di BUMDes. Di awal kita mengelola air, kemudian simpan pinjam, kemudian potensi apa yang harus kita kelola. Makanya kemarin kita membuka pasar desa. Kenapa harus pasar desa? Karena pasar desa itu akan bisa menampung semua pelaku-pelaku yang dilatih oleh desa lewat pelatihan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga desa harus menyiapkan tempat. Bagaimana kalau mereka tidak tempat? Selesai pelatihan, selesai pemberdayaan, mereka tidak ada tempat. Otomatis mereka tidak bisa bereksekusi untuk melakukan keahlian-keahlian yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, perlu adanya pasar desa. Kemudian dari pasar desa itu modalnya dari mana? Makanya kami menyiapkan namanya simpan pinjam, agar modal-modal yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku tadi yang disiapkan oleh pemerintah desa agar ada modal. Apakah modalnya dari pihak ketiga, dari tabungan masyarakat, atau mungkin desa memberikan penyertaan, atau mungkin dari pihak kabupaten, pihak provinsi. Itu nanti kita yang salurkan kepada pelaku-pelaku tadi. Kemudian membangun kerjasama dengan semua stakeholder. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mekel, ya, bahwa membangun BUMDes itu tidak bisa BUMDes sendiri yang harus bergerak, ya. Ini harus mengajak semua stakeholder yang ada, ya, termasuk bank-bank resmi yang ada di Buleleng, ya, di Bali pada khususnya, apa itu BNI, apa BRI, apa bank lain ini harus diajak kerjasama. Kenapa? Karena kebutuhan modal ini tidak cukup ditanggung oleh BUMDes atau desa. Kita perlu juga harus mengadopsi modal-modal dari bank-bank yang ada. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sekarang kita, karena kita berada di BUMDes, akhirnya terbentuknya budaya kerja yang tinggi dalam mengembangkan BUMDes. Termasuk juga SOP yang kita kerjakan dalam pengelolaan BUMDes. Itu yang masuk dalam visi kita, ya. Kemudian dari visi dan misi ini kita punya sasaran yang sangat penting, yaitu meningkatkan aset baik secara kualitas maupun kuantitas serta laba yang harus terus meningkat. Yang berikutnya adalah terbentuknya citra BUMDes yang bersih sehat di mata masyarakat. Nah, ini penting untuk dipahami oleh pengelola BUMDes dalam hal ini. Bagaimana bisa menjaga nama baik BUMDes ini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena apa? BUMDes ini adalah sebuah badan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa. Persoalan apa? Cuma persoalan-persoalan ekonomi, ya. Contohnya kami berada jauh dari kota, hampir 40 kilo dari kota. Oleh karena itu penting sekali adanya lembaga BUMDes yang kami kerjasamakan dengan bank-bank resmi yang ada, sehingga kami bisa menggunakan aplikasi sistem mereka untuk melayani masyarakat di dalam keuangan, transfer, bayar BPJS, Samsat, kemudian yang lain-lainnya. Itu bisa dilakukan di desa. Kenapa harus desa? Karena kita bisa menghemat efisiensi dari biaya-biaya yang keluar ke kota. Karena desa kami jauh dari kota. Itu yang berikutnya menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Nah, ini sangat-sangat penting dipahami oleh BUMDes, termasuk juga pemerintah desa menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena angka kemiskinan yang ada di desa ini harus direbut oleh semua lembaga yang ada di desa, termasuk kabupaten, agar tidak terjadi kemiskinan. Apalagi seperti sekarang dengan adanya COVID, agar tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi penurunan kesehatan. Semuanya ini penting. Oleh karena itu, BUMDes harus betul-betul memperhatikan agar terjadinya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Yang berikutnya adalah terbentuknya BUMDes yang besar dan kuat dengan permodalan serta laba yang memadai. Ini penting. Kenapa? Setiap tahun BUMDes itu harus melakukan pemupukan modal. Ya, kalau kami di sini melakukan pemupukan modal 50% untuk penguatan modal BUMDes, sehingga nanti kedepannya BUMDes ini betul-betul akan mandiri. Nah, itu dari sasaran yang kami ingin capai. Kemudian baru kembali kepada moto kami adalah mari bersama membangun desa. Kata mari bersama membangun desa ini berarti tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes atau juga lembaga-lembaga yang ada desa, tetapi di semua masyarakat kita harus melakukan membangun desa. Caranya apa?
Mungkin masyarakat kecil, mereka akan bisa melakukan tabungan ke BUMDes karena kita sudah menyediakan wadah-wadahnya yang ada. Itu artinya mereka sudah membangun desa. Walaupun dengan 5.000, 10.000 itu artinya sudah membangun desa. Itu yang moto kami. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kami kembali kepada materi ini adalah tentang SDGs, adalah upaya kita untuk mewujudkan ya agar desa ini betul-betul keluar dari kemiskinan, keluar dari kelaparan, dan desa ini harus peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap lingkungannya, peduli juga terhadap pendidikan. Desa ini harus ramah juga dengan perempuan atau gendernya. Desa harus tanggap dengan budaya-budaya yang ada. Untuk mempercepat pencapaian tujuan ini, maka sering disingkat dengan SDGs ya, Sustainable Development Goal ya. Karena apa? Karena desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas pembangunan dana desa tahun 2001. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kami tempuh ya. Kemudian situasi pandemi seperti ini sudah hampir 1 tahun lebih ya. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap apalagi yang berada di Bali ya. Terutama di sektor pariwisata sangat-sangat dirasakan. Apalagi kami juga di sini sangat merasakan karena banyak warga-warga yang ada di rantau yang bergerak di bidang pariwisata ya, mereka pulang sekarang ke kampung. Apa yang harus mereka lakukan ya? Oleh karena itu, lewat pemerintah desa dan BUMDes ini harus mampu menyediakan dari segi permodalan agar mereka bisa bergerak terutama di sektor pertanian atau peternakan. Ini yang paling cepat bisa kita jawab ya. Kemudian dari dana-dana yang ada di desa itu ya, penting sekali ini perputarannya harus berada di dalam satu desa, artinya dari warga satu ke warga lainnya. Model ini harus terus ditumbuh kembangkan. Kenapa? Karena produk-produk warga seperti produk makanan, warung, toko-toko milik desa harus didorong oleh lembaga keuangan desa. Seperti BUMDes, lebih jauh lagi bank resmi, bank-bank lain ini harus juga mendukung dengan produk-produk yang ada desa. Peranan daripada pemerintah dan pemerintahan desa mempunyai peran yang sangat penting. Kenapa? Karena desa dinas dapat kewenangan mengelola dana transfer, dana pusat, dana provinsi, dana kabupaten, seperti dana desa, alokasi dana desa, dan distribusi pajak. Termasuk juga di Bali, masing-masing desa adat dan subak dapat dana BKK. Satu desa adat dapat BKK 350 juta, satu subak dapat BKK 50 juta. Nah, bagaimana sekarang caranya mengelola dana ini agar betul-betul bisa bergerak di dalam desa? Apakah desa mampu mengelola dana-dana yang masuk ke desa ini agar tidak lagi larinya ke kota, ya, tetapi harus berputar di desa lagi. Yang tujuannya adalah menumbuh kembangkan pelaku-pelaku ekonomi baru di desa. Nah, untuk itu desa harus punya lembaga keuangan seperti BUMDes, terutama unit simpan pinjam. Nah, ini makanya dari dulu kami dari tahun 2010 sudah membangun sebuah BUMDes yang bergerak di simpan pinjam karena arahnya seperti ini. Kemudian untuk menjawab persoalan tersebut ya, pemerintah desa harus terus mendorong masyarakatnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar skill dan keahlian mereka bertambah. Artinya pemerintah desa menumbuh dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan menggandeng dinas-dinas terkait. Seperti dinas apa? Dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas perhubungan, juga termasuk dengan dinas kesehatan. Nah, desa harus menyiapkan tempat. Tempat apa itu? Pasar. Pasar ini harus dikelola oleh BUMDes. Kenapa BUMDes? Karena BUMDes lah yang akan menyediakan modal, ya. Apakah itu dari dana pihak ketiga atau dari penyertaan dari dana desa. Nah, BUMDes harus bisa dan mampu membantu permodalannya. Dalam hal ini, BUMDes harus mampu menganalisa karakter pelaku-pelaku tersebut yang ada di desa kita. Karena pelaku-pelaku yang ada di desa, kesehariannya kita sebenarnya sudah tahu. Tadi sudah disampaikan oleh penggiat BUMDes Pak Ardana ya. Karena keseharian mereka kita sudah tahu. Artinya apa? Berarti begitu mereka butuh modal, artinya dengan cepat kita sudah bisa memberikan. Ya, mungkin hari ini diamprah, besok sudah bisa kita realisasikan. Nah, uang-uang yang ada di masyarakat ini harus di-manage dengan lebih baik ya, lebih bijak lagi ya. Caranya bagaimana? BUMDes harus membuat produk-produk yang ada. Produk-produk itu apa? Seperti produk tabungan ya, untuk biadnya. Karena di Bali banyak upacara, penting dibuatkan nama produk-produk untuk upacara agar mereka dan lebih dini menyiapkan dari segi pendananya. Yang kedua ada tabungan masa depan. Ya, begitu mereka punya anak sekolah, begitu berkeluarga, begitu sudah pensiun, mereka sudah menyiapkan
di awal untuk kesiapan mereka. Kemudian kami juga membuka produk konvensional, juga membuka produk tabungan atau deposito berjangka. Nah, termasuk layanan transaksi keuangan harus ada di BUMDes ya. Karena apa? Karena kalau mau bayar listrik, mau bayar pulsa, transfer kemana-mana, ya termasuk bayar BPJS, itu bisa dilakukan di BUMDes. Nah, bagaimana BUMDes bisa melakukan ini? Ya, BUMDes harus memiliki sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan ini. Kalau ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang lebih baik dan sinergitas dan kolaborasi dengan semua stakeholder, saya yakin desa tersebut akan mandiri, apalagi didorong atau disupport lebih banyak oleh pemerintah pusat lewat bank-bank yang ada. Nah, itulah cara kita ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini ya, di akhir ini ya, di akhir session ini ya, kami ingin menyampaikan sedikit pesan ya. Mohon maaf kalau ada yang disinggung, tapi kami tidak menyinggung ya. Urusan ini adalah menjadi urusan yang sangat penting buat kita ya. Urusan serius masuk urusan BUMDes. Nah, jangan dikasih orang-orang yang masih memiliki keraguan di dalam mengelola BUMDes. Nah, pada situasi sulit pun kita harus yakin bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan kita terus berusaha dan bekerja sama. Suatu ketika kita akan mencapai terus melangkah dan terus berkarya. Saya yakin dengan cara ini kita bergerak, jangan menyerah. Saya yakin BUMDes yang ada di seluruh Indonesia akan maju dan mandiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi, kemudian saya mencoba melihat apa yang ada di komentar di channel YouTube. Ini teman-teman setia kita, ada Mas Jawa Sawit, ada Mbak Eti, ada Mbak Parti, ada Mas Mustafa, ada Mas Iwan, Mas Taufik Hidayat. Ini mungkin lebih pada menginformasikan BUMDes bisa mengelola tanah kas desa, bercocok tanam dan seterusnya, aliansi, tapi kemudian lebih banyak dikelola di pihak luar. Saya tidak ingin meminta komentar dari teman-teman, tetapi karena waktu kita yang sangat terbatas, hanya 1 jam ini, mungkin ada sesi nanti kita akan berbicara khusus yang lain, tetapi yang saya tangkap dari perjalanan saya mendampingi teman-teman kepala desa dari 2004 dan seterusnya, saya melihat memang awal pertama yang yang kemudian terbukti sukses membuat BUMDes adalah pengelolaan air bersih. Itu yang saya tahu. Yang kedua, kemudian bagaimana mengelola finansial atau keuangan simpan pinjam. Ada juga yang kemudian sudah memanfaatkan badan kredit desa yang pada saat 2010 itu menjadi satu kebijakan dari pemerintah pusat dengan layanan BRI dan seterusnya. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah komitmen. Artinya apa? Artinya bahwa komitmen elit desa ini yang menjadi penting menurut saya. Seperti Pak Gede tadi menyampaikan bagaimana pengelolaan air bersih, bagaimana simpan pinjam dan seterusnya, pasar desa dan seterusnya. Ketika komitmen seorang kepala desa ini tidak benar-benar untuk desa, maka sebenarnya itu akan terlihat sebagai peluang bisnis dari seorang kepala desa. Kepala desa melihat, oh ini masalah-masalah jadi peluang bisnis, itu bisa diambil menjadi peluang bisnis pribadi, bukan menjadi peluang bisnis untuk desa. Ini bagian yang menjadi penting menurut saya, kebutuhan komitmen seorang leadership di desa untuk memajukan desanya. Karena saya juga menemukan bagaimana kepala desa melihat, ini ada potensi, tapi kemudian diolah bagaimana caranya itu menjadi bisnisnya kepala desa. Ini sesuatu yang bukan lazim, tapi kita juga menemukan di banyak tempat. Waktu kita sangat terbatas, ada Prof. Yoyon, ada Bu Agnes. Bu Agnes ini kayaknya nyambung dengan rencana minggu depan kita bicara tentang bisnis sanitasi. Prof. Yoyon dan mungkin karena waktunya sangat terbatas, kita berikan kesempatan ke yang punya tempat dulu ini Pak Gus Ivan, baru nanti Prof. Yoyon untuk closing statement-nya. Silakan Gus. Ya Gus. Ya. Mohon maaf. Prof. Yoyon, Bu Agnes, Mas Arif, Mas Madong, ya.
Pak Gede, Pak Perbekal gara-gara punya acara jadi saya bisa ngomong itu. Seandainya enggak, waktunya tinggal sedikit ini. Habiskan yang lain. Mohon maaf itu. Yang pertama mungkin begini. Ini terima kasih akhirnya bisa bertatap muka ini dengan Pak Gede ini. Sejak awal ada BUMDes di Tajun itu, ya waktu itu sebagai akademisi kami sebetulnya mengikuti perkembangannya melalui berbagai berita gitu. Dan di Kementerian Desa itu saya masih ingat di awal-awal itu selalu yang disebut adalah BUMDes di Tajun ini. Jadi memang sudah dikenal sejak awal dan akhirnya bisa ketemu. Nah, yang menarik Gus Koco, ini bahwa BUMDes itu kalau di tempat lain secara abstrak disebut feasibility study ya. Kalau di Tajun ini hari ini kita benar-benar mendengar bahwa semua usaha yang disusun oleh BUMDes itu benar-benar berbasis masalah dan kebutuhan lokal ya. Dan kemudian dari sana dilihat apa potensi-potensinya ya. Saya kira ini bukti yang otentik gitu bagaimana sebetulnya FS itu bisa dijalankan di desa gitu dan apa namanya dengan cara seperti itu gitu. Meskipun tadi juga disebutkan di samping ada kondisi masalah juga bagaimana ada ide supaya berkembangnya itu di desa gitu. Saya kira itu apa namanya bagi kami itu menekankan ini model yang paling kalau istilah Gus Menteri kan sekarang menyusun model supaya desa-desa lain itu lebih mudah untuk berkembang gitu. Ini model yang sangat tepat untuk menunjukkan bagaimana FS itu mudah, feasibility study itu mudah, dan kemudian memang begitu itu tepat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Jangan khawatir Gus Koco, sudah keluar PP nomor 11 tahun 2021 dan di situ tentang badan usaha milik desa ya. Dan di sana sudah ada yang tadi disampaikan oleh Pak Gede, benar itu bahwa apa namanya di dalamnya itu terutama berkaitan dengan memang ada ekonomi, tapi ujung-ujungnya adalah untuk menuju kesejahteraan warga desa gitu. Jadi komponennya sangat banyak dan ini langsung bisa karena ini PP jadi menunggu Permendes, tapi rancangan Permendes sudah jadi. Rancangannya sederhana, bagaimana untuk register ke Kementerian Desa dan kemudian setelah itu langsung otomatis dikirim ke Kementerian Hukum-HAM sehingga mendapatkan nomor resmi untuk apa namanya nomor resmi badan hukum dan diharapkan BUMDes yang sudah seperti di Tajun itu BUMDes itu memiliki atau memilih unit usaha yang spesifik karena langsung nanti akan didaftarkan ke BKPM sehingga memiliki nomor untuk izin berusaha gitu sehingga sudah tidak ada masalah lagi seperti yang di YouTube disebutkan bagaimana kerjasama bisnis dan sebagainya. Jadi seperti itu, tapi tadi disampaikan oleh Pak Gede, ujung-ujungnya tetap untuk kesejahteraan warga desa. Ya. Baik itu melalui melalui PADES yang saat ini kondisinya memang masih kecil ya. Di Indonesia ini PADES-nya 3% dan semakin menurun persentasenya maupun jumlah PADES-nya. Dan BUMDes itu satu-satunya peluang untuk meningkatkan PADES gitu. Jadi ini terima kasih nih Gus Koco, Pak Madong. Ini semua yang bagus-bagus di bulan ini gimana ya? Ya tinggal dilihat saja ke sana. Iya, siap betul. Jadi apa namanya? Mendapatkan pelajaran baru terutama bagaimana FS yang tepat dan mudah itu bisa bermanfaat bagi warga desa. Ya, saya kira begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Terima kasih banyak. Prof Yayan, closing. Ada 4 catatan singkat saja. Tapi sebelumnya terima kasih ucapan sukses itu. PP 11 2021. Tapi masih belum kita terima ini, Prof.
Oh iya, belum ya. sampingannya. Ya. Karena saya Seceng juga dari Seknek juga belum mempublish. Ya. Saya ikut sehari, kemudian malamnya di rumahnya Gus Menteri, nggak sampai malam karena fisiknya nggak kuat. Pak Ipan itu selalu sampai jam 3, jam 4 itu. Jadi alhamdulillah kerja kerasnya terbayar itu oleh keluarnya PP itu. Yang tadi yang disampaikan tentang BUMDes, ada 4 catatan. Satu tadi berbasis kebutuhan dasar, itu memang sangat penting sekali. Tanpa berbasis kebutuhan dasar saya kira nggak mungkin ya. Kemudian berbasis ketahanan ekonomi. Ya. 1 sampai dengan 18 itu, ya kalau yang ketahanan ekonomi nomor 7 itu tidak terjadi, juga akan tertatih-tatih. Ya. Penting tapi bukan satu-satunya yang terpenting ekonomi itu, karena di ujungnya itu adalah kesejahteraan. Ya. Kalau kita bisa bicara kesejahteraan kan bukan hanya dimensi ekonomi, ya. Ada macam-macam. Yang kedua, tadi penting lagi itu disampaikan kemampuan diri sendiri, kemandirian itu. Ada kemitraan, tapi tetap basisnya itu kemandirian. Ya, ya. Jadi sangat sulit untuk kemandirian tanpa kemitraan. Ya. Apalagi kemitraan tanpa kemandirian juga sangat sulit sekali. Yang ketiga, ya, pentingnya kepala desa saya kira. Di mana-mana saya mengunjungi desa itu, aktivitas BUMDes dan lain-lain itu, kata kuncinya pentingnya peranan kepala desa seperti yang dikatakan Pak Gede Ardon tadi. Tanpa kepala desa yang punya sense of business dan sebagainya, BUMDes akan sangat sulit berkembang. Meskipun Gus Koco tadi mengatakan, jangan-jangan di balik itu ada hal-hal lain, yaitu biasa saja, nggak masalah. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Ya, jadi peranan kepala desa itu sangat penting, ya. Termasuk sinergi dengan BUMDes dan lain-lain itu. Terakhir catatan saya, Pak Ipan, ya kementerian harus sampai kepada bagaimana peningkatan tingkat kesejahteraannya itu. Ada instrumen ya yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat itu. Yang tidak hanya finansial, ya. Ya, kesejahteraan masyarakat lebih tenang, lebih damai dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Meskipun kadang-kadang yang memberi contoh tidak sejahtera itu bukan orang desa, ya. Orang kota yang memberi contoh tidak sejahtera dengan berbagai macam hal-hal lain. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih Pak Gede Ardana dan teman-teman, bagus sekali di Buleleng. Ya, ya nantikan kami suatu saat ada waktu, ada kesempatan, kami jalan-jalan ke sana lah. Ya, ya Buleleng ya. Kalau ke Pak Lelengnya sudah sering ya, tapi Bulelengnya ini belum, saya kira begitu. Terima kasih Gus Koco. Terima kasih, luar biasa pagi ini tentang BUMDes. Nomornya udah ketahuan hari ini, nomor 11 2021. Saya berusaha searching dari Setkap juga belum publish, tapi yang jelas sudah ketahuan nomornya. Berarti setelah nanti kita sama-sama menerima, mungkin ada satu forum khusus ini kita perlu mendiskusikan tentang PP ini bagaimana implementasinya dan seterusnya. Mohon maaf Bu Agnes, mungkin karena waktunya terbatas, tapi yang jelas bisnis sanitasi minggu depan kita akan eksplor dan memang sangat luar biasa. Saya mengikuti dan mendampingi teman-teman kepala desa itu mulai dari 2004, jadi saya sempat paham sedikit-sedikit tentang bagaimana kesadaran BUMDes itu, bahkan beberapa kepala desa tidak kasar kata tidak peduli badan hukumnya seperti apa, yang penting ada usaha yang dimiliki oleh desa. Ini semangat-semangat yang luar biasa. Oleh karenanya saya pernah menyampaikan dalam satu tulisan di blog saya bahwa kepala desa itu bukan hanya sebagai pejabat politik, tetapi harus jadi manajer dari desa, sehingga bagaimana mengelola potensi dan bisa memberikan kemanfaatan untuk desa yang lebih luas. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, kita akan ketemu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dalam acara Sarapan SDGs Desa bersama Pusdatin Kemendes. Sampai jumpa pekan depan. Salam berdiri sebaris, holupris kontrol baris, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas,
pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandingan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.